di record tuh, recording. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bentar. Saya kebesaran volumenya. Kecilin dulu. Oke, selamat malam Bapak-bapak atau teman-teman sekalian. Alhamdulillah ketemu lagi. Tadi mata kuliah apa? Kaprodi Pak, Deep Learning. DLD. Deep Learning, baik. Dasar. Saya nge-live-nya di rumah. Di teras, kalau misalkan ada tek berarti ada tukang bakso atau ada mie ayam lewat. Saya di pinggir jalan, Pak. Ini rame motor. Awas, hati-hati yang lagi di jalan jangan di tengah jalan. Oke. Kita lanjut dulu. Saya akan membahas tentang karakteristik dan tipe data atau ADT. Apa sih di dalam struktur data itu yang membahasnya pada poin-poin apa aja. Nah, itu sebenarnya sudah disinggung saya waktu pertemuan pertama bahwa ada beberapa teori atau beberapa algoritma yang akan dibahas di dalam struktur data. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang karakteristiknya. Apa sih struktur data? Nah, kalau misalkan secara teori atau secara definisi, nah, ini struktur data. Nah, kalau secara definisi, struktur data adalah ibaratkan sebuah kontainer. Nah, kalau bilang kontainer tuh, nah tadi ada yang lagi di jalan tuh. Kalau kita bicara kontainer itu kan berarti kita ada gerbong besar di jalan itu kan kalau lihat kontainer itu gerbong yang besar-besar gitu. Terus kemudian bisa disebut juga kontainer itu kalau kita lihat di pelabuhan. Di pelabuhan kan gede juga tuh. Ada beberapa peti kemas. Nah, terus kemudian apalagi ya? Tong mungkin. Nah, itu kalau bicara kita struktur data, kita membayangkan sebuah kontainer. Kalau bilang kontainer ya berarti ada wadah. Nah, kalau misalkan kita lihat kontainer berarti kan di dalamnya isinya ada jenis-jenis misalkan dia mengangkut sebuah bahan makanan. Berarti mungkin dia stok biskuit atau susu atau dan sejenisnya. Nah, berarti dalam satu kontainer tersebut kita bisa melakukan apa aja sih? Nah, kalau kita bicara kontainer itu aktivitas kontainer, kita lihat deh kalau misalkan di orang gudang atau misalkan ada kontainer yang sedang dibongkar, berarti kan di situ ada ibaratkan kalau misalkan dia baru masuk, berarti kan kontainer itu dalam keadaan kosong. Nanti si petugas akan ngecek, dibersihkan nih kontainernya, ternyata kosong, nggak ada barang yang tertinggal. Nah, terus kemudian masuk, dicek, mulailah si petugas itu memasukkan barang. Kontainer itu memasukkan barang, masuk. Barang itu ada di paling ujung, misalkan kontainer dibuka sisi belakang. Berarti taruh di ujung kan, nggak mungkin barang yang masuk itu taruhnya di tengah, nanti di ujungnya kosong. Nah, taruh di ujung dulu, misalkan taruh lagi barang lagi, dia ngecek. Nah, ada petugas lagi, petugas itu akan ngecek. Oh, di sini udah ada 10 isinya, gitu. Isi box misalkan. Nah, isi boxnya udah ada 10, dicek. Oh iya, dihitung 1, 2, 10. Masuk lagi 10 lagi di tengah, masuk lagi 10 di akhir. Ketika dicek udah semua, kalau misalkan kita bicara penuh, otomatis pasti kontainer itu ada kapasitasnya full. Penuh, ketika sudah penuh ya nggak mungkin kan didesak-desak suruh masuk, nanti barangnya rusak. Jadi kalau udah penuh ya tutup. Nah, struktur data ibaratkan sebuah kontainer seperti itu rekan-rekan semua.
Ibaratnya bagaimana Pak? Kontainer itu adalah ibarat sebuah penampungan data atau penyimpanan data. Nah, kontainer di sini yang saya ilustrasikan adalah sebuah kontainer mobil yang menyimpan atau bisa memasukkan barang dalam banyak. Nah, kalau di slide saya kontainer itu ibaratkan sebuah toples. Kalau kita bicara toples, pasti ada kue kan yang isiannya. Kalau kontainer tadi, saya box. Box itu adalah ibaratkan data. Kontainer itu adalah ibaratkan sebuah penyimpanan yang besar. Nah, lalu bagaimana? Ya masukkan satu-satu kan. Gak mungkin plug masuk semua. Nggak mungkin. Dan ditata dengan baik, rapi. Nah, kalau di slide itu kan ibaratnya saya ke apa namanya, kalau kalau teman-teman lihat Lebaran itu kan ada toples itu kan. Kalau Lebaran itu toples, misalkan masak rengginang. Apa mungkin rengginang yang pertama itu masuknya nanti taruhnya di tengah-tengah atau di atas kan nggak mungkin. Berarti masuk ke dalam satu itu. Nah, toples itu ibarat sebuah data penyimpanan, terus kemudian rengginang atau biskuit itu ibarat sebuah data. Jadi dimasukkan. Nah, hal-hal ini adalah proses di dalam struktur data. Jadi struktur data itu bisa menaruh benda. Nah, itu menaruh itu adalah ibarat data. Jadi datanya ditaruh, terus kemudian yang kedua bisa mengambil nggak sih apa namanya si biskuit itu atau si rengginang itu? Ya kalau kita mau makan kan nggak mungkin kan kita ngambilnya dari toko sebelah, di depan ada rengginang, terus kemudian toples ya kan. Kalau kita dikasih suguhan ada toples, ya kita makanlah data itu. Nah itu ibaratnya mengambil. Nah mengambil ini adalah mengambil sebuah data. Kalau kita ibaratkan sebuah bendanya diambil. Nah terus kemudian apa saja yang bisa dilakukan di dalam struktur data? Ya bisa mencari. Nah, ini waktu kecil saya waktu ya anak saya juga pernah main ke nenek itu sering banget kalau ada wafer yang apa namanya tuh biskuit yang gede tuh, yang legendaris yang ada ibu ada dua anak itu. Nah, kalau kita main kalau kita kalau kita disuguhin itu waktu saya masih ingat masih kecil, refleksnya apa? Refleksnya itu nyari wafer. Kan saya oprek-oprek tuh, nyari wafernya doang. Biskuit lainnya nggak dimakan, nyari wafernya doang. Wafer satu, bawel. Nah, itu adalah konsep untuk mencari sebuah data. Berarti kita kan memilah-milah data mana yang kita akan pilih. Nah, ibarat biskuit itu tadi adalah datanya. Jadi kita pilih-pilih nih. Wah, iya ini ada biskuit coklat. Di sini ada biskuit gula yang itu gula. Terus kemudian ini biskuit lapis. Ada wafer. Nah, itu kan saya cari tuh. Dilihat-lihat, bahkan itu kan kalau wafer itu yang kongguan gede itu ada 2 lapis kalau salah. Nah, bahkan lapis ke bawahnya aja dioprek kalau misalkan belum ketemu wafer. Nah, itu konsep untuk mencari sebuah data. Nah, terus kemudian mengkosongkan. Nah, tadi saya ibaratkan sebelum data masuk itu akan dicek. Data ini masih ada enggak sih atau barang ini masih ada enggak? Kayak toples nih. Toples kan awalnya kosong, nggak mungkin. Mobil kontainer awalnya apakah sudah ada isinya? Kosong juga. Nah, dari situlah tadi awalnya adalah mengkosongkan. Nah, maka struktur data itu adalah sebuah ilustrasi yang saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana secara definisinya? Secara definisi, sebuah struktur data dapat dipandang sebagai tempat penyimpanan benda. Nah, atau kontainer. Dalam hal ini, penyimpanan benda itu disebut dengan data. Data disimpan di dalam sebuah penyimpanan. Nah, itu struktur data. Apa saja yang bisa dilakukan dalam struktur data? Struktur data itu bisa menaruh, mengambil, mencari, kan searching, terus kemudian mengkosongkan datanya. Nah, itu ada 4 langkah atau 4 yang bisa dilakukan oleh struktur data. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya itu tentang struktur data. Jadi teman-teman pahami dulu konsep struktur data secara baik. Nah, yang saya jelaskan nih ada
ada berapa karakteristik di struktur data. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nah, pertama adalah ada list. Nah, sebuah list adalah kumpulan benda di mana benda memiliki posisinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di awal. Nah, setiap benda list dapat diakses melalui indeksnya. Contoh yang paling gampang adalah array. Nah, kalau Bapak-Bapak semua, kalau misalkan ya rata-rata tiganya dari itu ya, kalau dari komputer dia akan paham tentang algoritma pemrograman. Ya algoritma pemrograman. Nanti ada namanya array. Nah, itu fungsi array. Jadi fungsi array itu kalau misalkan kita set ada data 4, maka posisi 1 siapa yang ngisi, posisi 2 siapa yang ngisi, posisi ketiga siapa yang ngisi, posisi 4 siapa yang ngisi. Nah, seperti itu. Sama aja kayak misalkan seat di kereta. Di kereta itu kan kalau misalkan saya ngisi si nomor A10, berarti kan saya duduk di A10. Siapa A10 itu? Si A10 adalah si Budi. Jadi di mana kumpulan benda itu memiliki posisinya. Jadi bendanya itu di posisi keberapa. Nah, itu kan kalau kita duduk di kereta, itu kan posisinya sudah ditentuin. Oh, saya posisinya A10, berarti siapa namanya atau siapa datanya di A10. Contoh lain ketika di bioskop. Bioskop itu kan kursinya sudah ada nomor, tinggal siapa yang mengisi. Nah, seperti itu. Contoh di list. Berarti list itu di array itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau di array itu kan sudah ditentuin maksimal datanya atau maksimal kapasitasnya. Nah, contohnya bagaimana Pak? Ya toh kalau saya tadi bilang ke bioskop maksimalnya berapa? Misalkan 100. Paling saya asumsinya 100. Apakah mungkin saya misalkan dalam keadaan penuh tetap masuk? Otomatis kan paling kalau dipaksa masuk nggak dapat tempat duduk, pasti berdiri kan. Nah, sama kereta api dulu ya mungkin ada yang pernah mengalami naik kereta api di zamannya sebelum Pak Jonan. Nah, waktu Pak Jonan itu kan sudah mulai rapi. Sebelum Pak Jonan, lihat deh KRL waktu dilihat berita-berita itu kan kapasitas gerbong itu misalkan 100 orang. Kalau ekonomi 100-an. Kalau ekonomi 100 satu gerbong. Apa mungkin 100 gerbong itu terus dimasukkan orang? Ya nggak bakal mungkin. Nggak bakal dapat duduk. Nah, saya juga ngalamin ketika kereta itu penuh tetap masuk. Waktu pulang dari Jogja ke Indramayu, saya turun di Cirebon karena di Indramayu dulu belum ada pemberhentian selain di Jatibarang. Nah, saya nggak dapat tiket duduk, adanya tiket berdiri. Padahal kuotanya cuma 100 satu gerbong, tapi dulu kan masih belum rapi, jadi ya kalau belum 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 dapat tiket masih bisa belum dapat tiket tempat duduk masih bisa beli tiket berdiri. Bayangin aja dari Jogja ke ke Cirebon berapa jam itu 6 jam. Lumayan duduknya di emperan gerbong perbatasan geruduk-geruduk. Nah, itu kapasitasnya udah kapasitasnya 100 ditambah lagi. Nah, itu tidak baik. Nah, artinya dari sisi kesehatan juga tidak baik. Nah, itu kondisi list. Jadi ketika tempat duduknya sediain 100 ya otomatis 100 data yang harus disiapkan. Nggak mungkin ada 120. Itu akan mengganggu. Nah, itu contoh sederhana di list. Selanjutnya, adalah stack. Kalau kita bicara stack, teman-teman pasti mengalami atau mengetahui yang namanya stack. Stack itu apa sih? Stack itu adalah tumpukan. Nah, kalau bicara secara definisi,
stack adalah kumpulan kumpulan benda di mana hanya benda yang most recent insert dapat diakses. Bayangkan tumpukan koran, benda yang paling terakhir ditambahkan ditaruh di atas. Operasi stack itu membutuhkan constant the input dan outputnya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat tumpukan koran itu kan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan ke atas. Bayanginnya itu. Atau bayanginnya buku yang ditumpuk lah. Saya nggak ada contoh ya. Wah, nggak ada buku. Contohnya buku lah. Buku itu kalau ditumpuk, gini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5. Nah, kalau numpukan ke atas. Nah, kalau kita bicara tumpukan ke atas. Nah, apa mungkin kalau misalkan data itu satu taruhnya di atas duluan atau yang paling atas kalau misalkan tumpukan kan ke atas? Nggak mungkin karena tumpukan itu adalah taruhnya ketika data pertama adalah paling bawah. Yang kedua di atasnya, ketiga, keempat, lima. Yang di atas itu apa? Yang di atas adalah yang terakhir masuk, data terakhir masuk. Posisi data pertama adalah di mana? Data pertama adalah di bawah. Data kedua adanya di setelah 1. Dan seterusnya. Itu ibaratkan contoh sederhananya adalah tumpukan koran, terus kemudian tumpukan baju, terus tumpukan buku. Coba kita bayangkan. Kalau misalkan tumpukan itu ngambilnya, ini proses ngambilnya. Kalau ngambilnya itu dari bawah, yang data pertama yang di bawah, apakah masih rapi atau tidak? Nah, itu contoh sederhananya. Karena nggak mungkin rapi. Artinya kalau misalnya kita tarik paksa, ya otomatis yang di atasnya goyang atau hancur. Ya, contoh baju deh. Baju taruhnya di bawah. Terus ketika ditarik, jebret. Terus nanti kan di atasnya kan rusak atau apa namanya, apa sih, kanan kiri amburadul lah, amburadul. Nah, broadcast backroom. Oke, kita lanjut. Nah, itu artinya kalau misalkan proses pengambilan stack itu tidak boleh diambil sembarangan. Artinya data yang terakhir masuk dia akan keluar duluan dong. Nah, nggak mungkin udah pertama masuk dia yang duluan. Wah ya, bas, rusak nantinya. Jadi itu ada teori di situ namanya last in first out. Kalau bicara last in first out itu kan terakhir masuk keluar duluan. Nah itu last in first out. Pak, contoh sederhananya apa katanya? Contoh sederhananya ada yang kelas saya yang struktur data nyeletuk gini. Sholat Jumat Pak katanya. Masuknya terakhir udah salam pulang duluan katanya. Yang kan. Jangan diasumsikan sholat kan, mungkin orangnya lagi buru-buru atau enggak, ya itu jangan. Tapi kalau data itu kan seperti itu, jangan asumsikan sholat, bukan, jangan. Tapi ini kan teori-teori algoritma yang ada di data. Nah seperti itu. Jadi last in terakhir masuk, first out. First out itu kan yang atas duluan, yang atas pergi, yang atas pergi, yang atas pergi, yang atas pergi, sampai kondisi di mana kosong. Nah itu konsep sederhana di stack. Oke, selanjutnya, nah, ini nanti habis stack queue. Nah, bentar, ajan dulu.
Bentar ya, jangan dulu ya teman-teman semua. Oke, lanjut lagi. Kalau kita bicara tentang queue atau sebuah queue, kalau queue itu kan antrian. Kalau bicara antrian, otomatis kita bicara tentang bagaimana seseorang itu ingin mendapatkan sesuatu dengan mengantri. Nah, kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tentang queue atau antrian, maka ada sebuah queue atau sebuah queue adalah kumpulan benda di mana hanya benda yang last ration insert dapat diakses list. Bayangkan antrian printer job pada jaringan, terus kemudian benda yang awalnya ditambahkan berada di dalam antrian depan, front. Nah, contohnya ya otomatis ini paling mudah. Kalau kita bicara contoh antrian, otomatis rekan-rekan juga udah mengetahui kemarin. Kalau kita ke bank deh, kalau kita ke bank kan dapat nomor antrian, nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat, nomor kelima. Nah, apa mungkin orang yang pertama datang dia mintanya nomor 10? Nah, terus yang terakhir datang mintanya pertama nomornya. Mungkin enggak kan? Pasti yang pertama datang dia akan dapatkan nomor pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kalau lihat antrian kan seperti itu. Nah, itu adalah di konsep sederhana yang paling mudah antrian itu diakses. Nah, ini kan ada NQ sama DQ, get queue, list ration. Nah, yang pertama masuk posisinya di pertama sampai dengan posisi yang terakhir. Nah, terus kemudian set. Nah, kalau kita bicara set, teman-teman, set adalah struktur data yang tidak mengizinkan duplikasi data. Artinya, kalau misalkan kita setting duplikasi data itu gini, kalau misalkan dalam satu buah folder, di folder kita yang di komputer, kalau kita create new itu kan pasti otomatis new folder. Tapi ketika new folder di copy, itu nggak bakal mau, karena namanya sudah digunakan. Terus kemudian dia akan mengganti namanya, merename dengan sendirinya dengan new folder, di belakangnya adalah copy. Nah, itu konsep sederhana dari set. Maka di sini kalau misalkan ada duplikat dia tidak diizinkan, dia akan terpental. Tapi kalau misalkan tidak duplikat, tidak sama, maka boleh. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, terus kemudian ada yang namanya map. Nah, map ini hati-hati, map ini hampir sama dengan array. Nah, map adalah struktur data yang berisi kumpulan pasangan, nama, keys, dan value dari nama tersebut. Nah, ini
ini unik itu seperti nilai teman-teman nilai UTS atau nilai struktur data. Misalkan namanya Mas Maulana. Kalau kita bicara map itu kan nama itu kan nggak identik, nggak unik gitu. Unik itu kan berbeda. Di sini saya contohkan nama. Anggap aja namanya adalah nama unik. Tetapi kalau kita bicara nama sekarang itu nama banyak yang sama seperti ya kalau bicara misalkan ada namanya Budi misalkan. Budi di pelajaran saya ada Budi, tapi di kelas lain juga ada yang namanya Budi. Nah itu disebut dengan tidak unik. Maka yang unik itu ngambilnya dari mana? Yang unik itu ngambilnya dari NIM. Nah coba lihat cek teman-teman, apakah NIM teman-teman semuanya sama dalam satu angkatan? Tidak ada. NIM itu tidak ada yang sama. Nah NIM itu maka akan mengidentikan misalkan NIM Mas Maulana adalah NIM-nya 009 terakhirnya. Nah, nilai struktur datanya berapa sih? Nah, itu misalkan A. Nah, maka map itu fungsinya seperti itu. Jadi ada identik, terus kemudian ada nilai value-nya. Nah, itu. Jadi ada unique dan ada value-nya. Value itu nilai. Nilainya itu adalah apa? Nilainya adalah nilai mata kuliah struktur data. Nah, misalkan A. Nah, itu contoh sederhana di dalam map. Tapi hati-hati, jangan menggunakan nama, karena nama itu sekarang sudah bukan unik lagi, sudah banyak yang duplikat, sama. Nah, terus kemudian, kritik nggak dibahas. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjutnya lagi tentang beberapa aturan-aturan yang ada di detailnya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ADT di pertemuan awal dan karakteristiknya bagaimana. Nah, itu sudah saya jelaskan. Jika ada yang tanyakan, silakan. Nanti kita akan mulai ke ngoding. Itu kalau dulu pakainya Java, tapi sekarang ini sudah saya jelaskan di awal, yaitu menggunakan Python. Kalau sudah ada Python, sudah install, nggak masalah. Tapi kalau misalkan belum, silakan teman-teman semua bisa bisa menggunakan Google Colabs. Google Colabs ini saya ambil jalan tengah karena banyak beberapa yang nggak support di Python. Tapi kalau laptop atau PC-nya support ya nggak masalah. Tapi kalau nggak support ya kita ambil jalan tengah biar semuanya bisa memahaminya. Oke, itu aja. Ada yang ditanyakan buat rekan-rekan semua? Nah, udah bisa. Halo? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti saya akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu akan mengulas tentang data di awal, yaitu list. Jadi bagaimana list itu berjalan. List itu ada dua, ada linked list dan list. Oke? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, cukup pertemuan ini saya rekod.